Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nusalli ala nabiyyil karim. Amma ba'd. Ada satu kalimat yang agung, yaitu kalimat cinta. Manusia tidak akan pernah bosan untuk mendengarkan kata-kata cinta. Mata kita tidak akan pernah bosan untuk memandang cinta. Lisan kita tidak akan pernah kehabisan untuk mengungkapkan kata-kata cinta. Bahkan hati kita itu tidak akan pernah sanggup untuk menampung cahaya cinta yang Allah benamkan di dalam hati kita. Pertanyaannya sekarang, ketika Allah sudah membenamkan cahaya cinta di dalam hati kita, lalu kemana arah cinta ini yang sesungguhnya? Maka arahkan cintamu itu untuk Allah, Allah dan Allah. Orang yang sudah mencintai Allah, sudah pasti dia tidak pernah mau terlepas lisannya dari menyebut nama Allah. Bahkan seorang pemuda saja ketika dia mencintai seorang wanita, dia selalu menyebut-nyebut namanya, membayangkan bagaimana wajahnya, bagaimana seorang yang beriman. Ketika dia mencintai Allah, maka yang ada di dalam hatinya, lisannya selalu asma Allah. Dan yakin kenapa banyak orang-orang yang besar? Karena dia sering menyebut-nyebut nama yang maha besar, yaitu Allah. Banyak orang yang tidak kaya raya, tidak punya jabatan, tapi besar namanya, dikenal di mana-mana. Kenapa? Dia sering menyebut-nyebut nama yang maha besar, yaitu Allah. Selawat dan salam terus kepada baginda tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga banyak orang yang dicintai. Kalau kita sering kumpul dengan para azzatin, kita melihat di atas gunung itu ada ulama-ulama yang tidak berdiri di panggung-panggung, tidak berdakwah di kota-kota, tinggal di gubuk bilik yang kecil. Tapi ternyata yang ada di panggung-panggung mengisi tabligh akbar, bahkan di stasiun TV pun datang untuk menghampiri mereka. Padahal tidak pernah mengangkat namanya, tidak mau dikenal sama manusia. Tapi para alim ulama azzatis datang meminta doa kepadanya. Kenapa? Dia sering menyebut-nyebut yang dicintai Allah, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangankan manusia yang mencintai Allah dan Rasulnya, bahkan binatang saja senang dengan orang-orang yang saleh yang sering menyebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau di Indonesia dulu ada seorang ulama almarhum Al-Habib Munzir Al-Muzawa yarham. Kenapa beliau itu bisa mengumpulkan jutaan manusia? Selama perjalanan saya datang di Jawa Barat, di Jawa ini dari Sumatera, banyak majelis taklim yang pernah saya datangi, tapi tidak ada satupun majelis taklim sebesar majelis taklim almarhum Al-Habib Munzir Al-Muzawa. Salah satu muridnya ada di sini, di Bang Ferry. Banyak muridnya luar biasa. Kenapa? Dibesarkan oleh Allah. Kenapa orang-orang yang di luar Jawa itu datang untuk datang taklim beliau? Hanya ingin melihat wajahnya, hanya pengen mendengarkan suaranya, sholawatnya. Di antara salah satu amalan yang paling kecil yang beliau lakukan dalam satu hari itu, minimal dia bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam minimal 3.000 minimal dalam sehari itu. Kalau mau termotivasi dalam zikir ke Allah, berselawat Rasulullah, bawa tasbih. Saya mulai bawa tasbih sekarang, tapi ada di tas. Kenapa bawa tasbih? Atau alat digital untuk berzikir ke Allah. Kalau hari ini, besok kita berniat berzikir 100 kali. Kita sibuk dengan aktivitas, pulang malam kita lupa berzikir. Tapi kalau di kantong kita ada tasbih, dipegang sama tangan kita, begitu kita terdiam, bengong, diam, Allah akan gerakkan hati kita. Untuk apa tasbih ada di tangan kita? Pasti kita akan gerakkan. Bahkan ketika target kita di hari itu hanya 100, bisa lebih. Maka banyak
di dalam diri kita, di sekitar kita adalah hal-hal yang bisa selalu mendekatkan diri kita ke Allah. Begitu juga malam hari ini kita kumpul di sini, walaupun yang datang sedikit, tidak seperti biasanya. Dan mohon maaf juga saya 2 kali berturut-turut nggak datang. Sebetulnya saya mau datang tapi saya chat ini Pak RT jamaah, saya bilang Pak RT datang nggak, dia bilang nggak datang, yang saya nggak datang. Janjian. Malam hari ini saya lihat tadi di grup beliau mau datang, jadi saya datang. Malam besok beliau nggak datang, saya nggak datang lagi. Bisa jadi. Semoga begitu selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Dan tadi sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Yadi, masih banyak sahabat-sahabat kita yang sedang sakit, Bapak Teguh, kemudian Ustadz Romli, dan orang tua kita Ustazah Hajrah Rahimah yang sedang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya. Dan sebelum taklim pun tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bahwa di dalam hidup itu nggak ada yang mulus-mulus saja perjalanannya. Siapapun dia, bahkan para nabi saja Allah titipkan anak-anak yang menjadi ujian di dalam hidupnya. Bagaimana Nabi Nuh diberikan anak Kan'an yang mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan perjalanan dakwah Nabi Nuh 800 tahun hanya dapat pengikut 80 orang. Sekarang banyak ustadz yang baru dakwah 5 tahun udah ribuan jamaahnya. Bagaimana Nabi Nuh? Dan ketika dia meminta kepada Allah agar orang-orang yang tidak mau menyembah Allah, yang tidak mau kembali ke Allah, dan termasuk anak-anak di dalamnya, diuji sama anaknya. Nabi saja diuji sama Allah. Kita juga diuji sama Allah. Kadang kita diberikan orang tua yang tidak sejalan dengan kita. Terkadang kita punya anak yang lebih doyan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita dititipkan istri oleh Allah, ternyata istri ini pun gak mau tunduk di bawah hukum-hukum aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah adalah ujian dari Allah dan kita harus sabar. Dan sudah pasti Islam sudah memberikan jalur solusi yang terbaik untuk kita. Makanya seperti cerai itu pun solusi dalam Islam. Punya istri, jalan sama laki-laki lain, selingkuh segala macam, untuk apa dipertahankan wanita yang seperti ini? Maka tinggalkan, itulah Islam. Sering banyak orang yang mandang cerai itu buruk, tapi ternyata itu adalah salah satu solusi yang terbaik. Malam hari ini saya melanjutkan sebentar saja tentang bab taubat. Dan saya hanya ingin menyampaikan sebuah riwayat melangkahi satu hadis, bahwa ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bercerita di zaman dulu ada orang yang ahlul ma'asi, ahli maksiat kepada Allah. Orang ini saking maksiatnya kepada Allah sampai-sampai dia sudah membunuh 99 jiwa. Dan yang diangkat ini hanya pembunuhannya. Karena kalau kita bicara preman, gak mungkin hanya melakukan satu kesalahan, kecuali seorang orang saleh. Kalau ada ustadz dipanggil ustadz di kampungnya, tapi bukan ustadz sungguhan, mungkin saja di luar sana bisa minum minuman keras, nggak ada yang lihat. Mungkin saja dia diam-diam melirik wanita-wanita yang bukan mahramnya. Tapi kalau yang namanya preman, minum minuman, mencurinya, kenapa? Yang ada di depan matanya itu bukan lagi untuk Allah. Dia tidak takut lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu menjadi hobi mereka. Dia membunuh 99 orang. Sampai suatu hari dia berpikir untuk bertaubat ke Allah. Ternyata dapat hidayah dari Allah. Karena ingat, al-hidayah kal-mataruh. Hidayah itu seperti hujan, banyak turun di setiap harinya, menghampiri siapapun dia. Mau dia anak kecil, orang besar, orang tua, itu hidayah setiap hari. Al-hidayah kal-mataruh, banyak yang turun kepada kita. Tapi pertanyaannya, apakah hati kita, pikiran kita, mata kita mau menerima hidayah dari Allah? Yang membunuh 99 orang ini dapat hidayah dari Allah. Dia berniat, terlintas di dalam hatinya untuk bertobat. Maka datanglah dia menghampiri seorang tokoh yang ada di sekelilingnya. Ini tokoh ditanya, seorang ustaz. Dia memberikan sebuah jawaban yang tidak memuaskan dirinya. Wahai ustaz, saya ingin bertaubat ke Allah. Apakah Allah Maha Pengampun? Ini ustaz menjawab, Allah itu Maha Pengampun. Apapun dosamu pasti akan diampuni oleh Allah.
Kemudian ditanya, memang dosa apa yang sudah kau perbuat? Ditanya sama jawab preman ini, saya sudah membunuh 99 orang. Kaget Ustaz. Saking kagetnya dia mengatakan, Allah tidak akan mengampuni dosamu karena begitu besar dosa yang sudah kau lakukan kepada Allah. Membunuh jiwa. Jangankan bunuh 99 orang, bunuh 1 orang saja. Itu dalam kampungnya saja, Masya Allah, ini pendosa banget. 2 orang mati saja, anak kecil saja ini hari ini atau kemarin, yang ditabrak sama motor gede itu viral se-Indonesia. Ini membunuh 99 orang. Karena ini Ustadz mengatakan dosamu gak akan diampuni oleh Allah. Preman yang baru mau bertobat kepada Allah, belum bertobat, hanya terlintas dalam hatinya, kemudian dia membunuh Ustadz ini. Preman digituin, belum bertobat, baru mau tobat dibilang Allah gak ngampunin. Apa di dalam hatinya? Daripada saya membunuh 99 orang, mending saya genepin jadi 100 orang. Dibunuh nih Ustadz, dipenggal kepalanya. Tapi karena sudah mau bertobat ke Allah, dia selalu mencari jalan bagaimana cara saya untuk bertobat kepada Allah. Dia datang lagi satu tokoh. Ini tokohnya udah benar nih. Yang tadi bukannya nggak benar. Karena di Indonesia juga sama. Kalau kita nanya sama seorang tokoh Ustaz, jawaban mereka pasti berbeda-beda. Pendapat mereka berbeda-beda karena ada khilafiyah, dan itulah pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah dan menghormati pendapat orang lain. Karena khilafiyah, perbedaan itu hanya ranting-ranting saja. Tapi ukhuwah Islamiyah itu adalah pohonnya. Maka jaga ukhuwah Islamiyah, jangan pernah menghina, mencaci maki kelompok lain walaupun berbeda dengan kita. Ustadz yang kedua yang didatangi ini, ustadznya lurus, benar. Ditanya, wahai Tuan Guru, saya mau bertobat kepada Allah, apakah Allah akan mengampuni dosa-dosaku? Ini Ustadz nanya lagi, memang dosa yang kau lakukan apa? Saya sudah membunuh 99 orang. Terus saya mau taubat ke Allah. Datangin seorang Ustadz, dia bilang dosa saya tidak diampuni sama Allah, saya bunuh lagi jadi 100 orang. Ini Ustadz ngomong kayak gitu, apa yang disampaikan, Allah akan mengampuni dosamu, bukan karena takut dibunuh juga. Bukan takut. Tapi dia mengatakan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Allah itu ampunannya maha luas. Kalau engkau naik di atas bukit gunung yang tinggi, engkau berada di tengah lautan, engkau memandang tidak ada tepian yang kau lihat, ampunan Allah jauh lebih luas daripada itu. Kalau kau melihat ke atas, kau tidak melihat Baitul Izzah, langit-langit bumi, tapi ampunan Allah jauh lebih tinggi, lebih besar daripada itu. Dia mulai tersenyum. Dia bilang, apa benar Allah mengampuni dosa? Aku betul. Tapi dengan sebuah syarat, kau datang berjalan seluruh sebuah kampung di seberang lautan. Kau datangi di sana sebuah kampung. Kenapa? Di kampung itu semuanya banyak orang saleh. Banyak orang saleh di kampung itu. Makanya kalau kita cari pergaulan yang baik. Perkumpulan majelis talim ini perkumpulan yang baik. Tapi ikat hati kita dengan cinta. Jangan ada duduk di sebuah taklim tapi ada kebencian di hati. Banyak orang yang meninggal gak ada satupun yang datang karena gak mau datang di taklim seperti ini. Makanya ikat hati kita. Kalau seandainya besok ada saudara-saudara kita yang meninggal dari saudara-saudara jamaah majelis taklim kita, jangan sampai gak datang di acara tahlilannya seandainya engkau ada di rumah. Ini